Selamat malam pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winter Professional Community. Komunitasnya para usahawan dari berbagai profesi. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema bersaksi dengan jujur. Belajar bersaksi dengan jujur tidak hanya sekedar mengutip firman Tuhan, tetapi benar-benar mengalami dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, kita akan memulainya. Kita akan naikkan satu pujian, naikkan syukur. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
kepala, kita berdoa bagi sharing firman Tuhan yang akan dilaksanakan pada malam hari yang indah ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami kembali ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami ingin membagikan kebenaran firman Tuhan melalui sharing bersama dengan para hamba-Nya yang telah hadir di tempat ini. Bapa yang baik, biarlah Tuhan suara kami semua yang didengar oleh seluruh pemirsa Radio Prestasi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang jujur, kesaksian yang sesuai pengalaman empiris pribadi mereka beserta dengan Kristus. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami semua juga hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, biarlah berikan hikmat daripada Allah kepada kami semua, sehingga ketika kami berdiskusi, maka yang ada adalah pikirannya Allah dan bukan pikirannya kami secara manusia. Terima kasih Bapa yang baik, beracaralah, berfirmanlah, kami akan siap dan duduk diam mendengarkan, bahkan mendiskusikan ini seperti hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Malam hari ini temanya belajar bersaksi dengan jujur. Ya, banyak orang mengutip firman Tuhan. Jadi saya beberapa hari yang lalu dapat satu pengertian gini. Ternyata banyak orang yang bisa bersaksi benar karena mengutip firman Tuhan. Tapi sekarang yang jadi masalah gini, apakah jujur atau enggak? Karena saya sudah seringkali mendengar kesaksian, seringkali hiperbola, ya, dilebih-lebihkan supaya kelihatan heboh gitu, tetapi tidak jujur. Nah, ini sebetulnya kan beresiko, artinya gini, karena apa yang dikatakan, apalagi kita di atas mimbar, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh misalnya mengenai jumlah, kita diberkati sekian, orang bisa bicara Tuhan luar biasa hebat gitu. Tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya tidak sesuai. Terutama paling gampang kita bicara mengenai jumlah rupiah, Pak. Wah, Tuhan luar biasa gini, tetapi tetap ya maaf aja ngomong, kalau istilahnya orang pelit ya tetap pelit aja. Padahal kesaksiannya, nah ini salah satu contoh aja yang jadi artinya tidak jujur. Bahkan ada yang bersaksi karena dulu pernah mengalami, tetapi tidak sesungguhnya, enggak sepenuhnya mengalami, terus diperbesar, dibuat-buat supaya kelihatannya memuliakan Tuhan. Tetapi sekarang ada pertanyaan gini, apakah Tuhanmu mau dibohong-bohongin, dibesar-besarkan yang tidak sesuai fakta? Ya, justru kalau kita pada saat kita bersaksi tetapi tidak sesuai fakta, mungkin orang yang pertama kali dengar memang kelihatannya tertarik, heboh, ya. Tapi begitu ketahuan, apakah itu tidak malah menjadi batu sandungan? Ya, di sini ada beberapa hamba Tuhan, nanti kita sharing lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Silakan Pak Kotak. Boleh Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan shalom para pendengar Radio Prestasi dan saudara-saudara kasih Tuhan Kristus. Temanya pada malam hari ini adalah bersaksi, belajar bersaksi dengan jujur. Jadi katakan situ bersaksi dengan jujur, tapi ada kesaksian yang tidak jujur. Banyak. Untung dan sangat beruntung kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Iya. Kalau seandainya saya katakan di dalam pengadilan orang yang memberi saksi atau memberikan keterangan atau menjadi saksi memberikan kesaksian yang tidak jujur atau kesaksian palsu, ya, itu bisa kena pidana, Pak. Yes. 7 sampai 9 tahun. Ya.
seandainya Tuhan memakai hukum-hukum seperti itu, berapa lama kita dikurung penjara ya? Orang-orang yang bersaksi dengan tidak jujur tadi. Nah sekarang kita coba mau lihat di firman Tuhan di Yohanes 15 ayatnya yang ke-27. Yohanes 15 ayat yang ke-27 bisa dikatakan di situ. Kenapa kita harus bersaksi? Tetapi kamu juga harus bersaksi. Dikatakan di situ harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dikatakan harus bersaksi. Ini kalau di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan marturiate atau menjadi menanggung, memikul kesaksian itu bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, ketika kita lahir baru dibaptis, itu kita sudah bersama-sama dengan Kristus karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi sepanjang hidup kita harus bersaksi. Apapun pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus. Nah, sebagai ayat yang kedua di Yohanes 5 ayatnya yang ke 34 dikatakan di situ, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Karena tanpa kita saksikan bahwa Tuhan itu mulia, dia tetap mulia. Tanpa kita saksikan Tuhan itu agung, dia tetap agung. Tidak mengurangi kemuliaan dan keagungannya kalaupun kita tidak bersaksi. Tetapi yang terpenting dikatakan supaya kamu, saudara dan kita semua diselamatkan. Itu yang paling poin terpenting. Melalui kesaksian Kristus di kayu salib, Bapa bersaksi. Dikatakan di sini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus juga bersaksi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Roh Kudus pun bersaksi. Dikatakan Roh Kudus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu berbicara mengenai roh kebenaran itu sendiri, Roh Kristus, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus bersaksi. Nah, oleh sebabnya itu dikatakan bahwa sebenarnya Kristus pun tidak memerlukan kesaksian kita, tapi yang terpenting di sini adalah kita melalui kesaksian diselamatkan. Ayat yang ke-35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Ayat yang ke-35 dikatakan ianya besar di sini, ya, ianya itu adalah bahwa Kristus adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu, kita semua anak-anaknya hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Ini berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Ketika orang bersaksi bagaimana hidupnya diubahkan dari dunia yang gelap, dunia malam, ataupun dunia remang-remang, menjadi keterangnya yang ajaib, ya kan? Kita bersaksi, itu sifatnya sementara. Ketika kita dipanggil, selesai sudah. Orang yang ekonominya dipulihkan, yang dulu yang susah, tiba-tiba menjadi mapan dan sebagainya, itu juga sementara. Tidak kita bawa ketika kita dipanggil. Yang sembuh dari sakit penyakit, kanker dan sebagainya, toh kita juga akan menghadap, dipanggil juga. Jadi dikatakan di situ bahwa kita hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi yang sesungguhnya bahwa yang terpenting di sini adalah kabar baik tentang keselamatan daripada Kristus itu sendiri. Saya tertarik dengan Pak Dis bilang bersaksinya hiperbola gitu Pak ya. Yes. Jumlahnya 1 juta dibilang 10 juta gitu kan. Kesaksiannya 1 bisa jadi 3 ditambah-tambahkan. Padahal dikatakan di sini yang bersaksi sebenarnya yang harus kita tinggalkan di sini adalah Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Allah itu sendiri. Jangan diputarbalikkan. Jadi prinsip bersaksi itu begini Pak, menyatakan, memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita alami. Jangan diputar-balik. Jangan kita menyatakan, memunculkan atau menampilkan kekuatan kita, kehebatan kita, sehingga Kristus menolong kita. Itu yang terbalik prinsipnya. Kan kebanyakan seperti itu. Yang ditonjolkan ini yang diberi pertolongan, bukan yang memberi pertolongan. Yang diberi pertolongan luar biasa, gitu kan? Sampai orang memuji-muji dia, gitu kan? Jadi yang dicari di sini, yang ditinggikan adalah kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Kristus. Menjadi bias. Dan itu hanya bisa terdeteksi adalah oleh Kristus itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Kita tidak tahu motivasi-motivasi seseorang dalam kesaksian itu apa. Bagian kita hanya kita diberkati oleh kesaksiannya, dikuatkan.
Tetapi yang menjadi tanggung jawabnya adalah ketika diperhadapkan, bagaimana orang yang bersaksi itu yang dulunya dari dunia kegelapan menjadi keterang, menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi, tiba-tiba kembali lagi menjadi batu sandungan. Ya. Kan begitu yang banyak sekarang. Dia bersaksi dulu mantan ini, mantan itu, bekas ini, bekas itu, ya kan? Dia memberikan kesaksian kehidupannya. Tapi beberapa tahun kemudian malah lebih buruk lagi dari kehidupannya yang semula. Kan jadi bias. Ya. Orang yang mendengarkan tentang kesaksiannya jadi bertanya-tanya, tanda-tanya besar, ada apa semuanya ini? Nah, makanya dikatakan di situ bahwa bersaksi yang seharusnya adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini menjadi surat yang terbuka, menjadi firman Tuhan yang terbuka. Dari pikiran kita, perkataan kita, maupun kelakuan kita, perbuatan kita itu mencerminkan gambaran Kristus. Itu saja sudah cukup. Jadi tidak harus kita gambar-gembor bahwa saya tidak mengatakan bahwa bersaksi itu tidak penting. Itu penting, testimoni itu penting untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan ini tidak harus menjadi gambaran yang apa kita saksikan, tetapi justru apa yang kita lakukan sehari-hari menjadi gambaran apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan itu tentang kebenaran firman terlihat dari tindak tanduk kita, perbuatan kita. Jadi kesaksian itu sendiri harus menjadi contoh, menjadi garam. Kan sekarang banyak orang memberitakan firman, memberitakan firman menjadi terang, tapi hanya menjadi logosnya aja, nggak menjadi rema dalam kehidupannya. Dia hanya seperti Pak Lis katakan, jangan hanya mengutip firman, tapi tidak mengalami, mengalaminya bersama Tuhan. Jadi ketika banyak masalah, ketika banyak Tuhan izinkan persoalan semakin banyak, maka semakin banyak mujizat, semakin banyak pertolongan, semakin banyak yang kita berikan untuk kesaksian. Semakin kita diproses, semakin banyak kita mendapat pertolongan Tuhan, semakin banyak kita untuk menjadi saksi bagi pertolongan Tuhan. Jadi nggak hanya sekedar mengutip ayatnya di sini, gitu, ayatnya di sini. Saya tidak katakan belajar kebenaran firman Tuhan itu tidak penting, penting sekali supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat. Tapi di atas semua tentang pembelajaran firman itu adalah bagaimana firman itu ada di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita, sesama kita melihat gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu dulu dari saya. Ya, jadi sebetulnya kalau secara simpelnya gini, lebih baik jangan bersaksi kalau berdusta, ya kan? Karena itu justru akan menjadi batu sandungan, ya kan? Seringkali orang melihat kesaksiannya hebat luar biasa, tetapi faktanya tidak sesuai. Justru itu kalau bagi orang yang pertama kali dengar memang bisa tertarik, tapi kan ini kehidupan itu kan setelah itu kan dimonitor sekian banyak mata, dipantau terus. Nah ini jadi lebih baik gini, nah kalau cuma mau bersaksi tapi bohong, udah lebih baik jangan, karena itu akan beresiko untuk diri sendiri, dan ini resiko ini tidak bisa diwakilkan ke orang, ya harus kita sendiri yang menghadapinya. Itu mungkin Pak Kurniawan ada penambahan lain, Pak? Nah, luar biasa nih temanya yang dipilih malam hari ini. Jangan bersaksi dusta kan? Dengan perkataan lain seperti itu. Ya sebenarnya sih kenapa hari-hari ini, kalau saya sering menyoroti, kenapa hari-hari ini sering banyak sekali kesaksian-kesaksian yang arahnya seperti tadi Pak Les bilang, Pak, saksi dusta, berbohong, ya Pak, ya, hiperbola. Saya melihat bahwa terjadi pergeseran yang luar biasa dari zaman Tuhan Yesus ke sekarang. Saya melihat waktu zaman Tuhan Yesus mungkin sedikit sekali orang berani bersaksi, karena kesaksian itu bukan kesaksian duniawi. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah sebenarnya, Pak, yang namanya bersaksi itu tujuan utama itu sama dengan sinkronisasi kita tentang tujuan utama kita hidup, Pak. Jadi banyak sekali memang hamba-hamba Tuhan yang hari ini, bukan hamba-hamba Tuhan saja, tapi mungkin jemaat hamba Tuhan yang kesaksiannya itu ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya doit, doku, ya kan? Kenapa hal itu terjadi? Saya melihat begini. Sebenarnya kalau semua gereja diajarkan dengan pengajaran yang benar bahwa
tujuan hidup manusia sebenarnya berdasarkan itu Pak. Dari semua itu dasarnya adalah tujuan hidup. Kalau tujuan hidup manusia itu bukan untuk kekekalan, karena kami ini sedang masuk dalam materi pendalaman Alkitab di gereja yang sangat serius tentang tujuan hidup Pak. Jadi kalau tujuan hidup kita itu ujungnya adalah pikul salib dan kekekalan, saya yakin semua kesaksian kita akan mengarah ke arah keselamatan dan kekekalan. Ada amin? Nah, problemnya adalah hari-hari ini pendeta, evangelis semua, ya rata-rata itu mungkin hamba Tuhan yang bersaksi juga, itu ngarahnya selalu tentang uang. Ya kan Pak? Tentang uang, tentang materi. Nah, tentang materi. Nah, akhirnya orang yang melihat mungkin ada kesaksian yang benar, tapi mungkin juga ada kesaksian yang hiperbola seperti Pak Lestiano bilang. Kesaksian banyak yang hiperbola kan. Dan bahkan di dalam kesaksian itu ada mungkin kelihatannya benar semua, tapi ada sedikit palsunya. Itu semua terjadi karena itu Pak. Dan saya mengutip satu ayat dan dua ayat tadi. Sebenarnya ada Yohanes 15 ayat 27, tapi di bawahnya ada ayat 26 yang lebih menarik. Tapi kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. Saya bacakan di sini ya. 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ini penting sekali nih buat kita semua supaya kita bisa belajar. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Amin. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, nah ini, menjadi pendusta Pak. Jadi otomatis Pak. Jadi kalau dia udah menyimpang dari situ, pasti dia shifting ke arah dusta Pak. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah. Tadi seperti Pak Woltak bilang, tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, ayat yang berikutnya, satu ayat lagi. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan. Tuh, kesaksian itu harus begitu Pak. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ada amin? Amin. Nah, kesaksian kita mestinya digiring, dibawa ke dalam pengajaran. Kalau pengajarannya benar, pasti kesaksiannya benar Pak. Jadi kita ini udah mulai belajar di gereja kami. Kita udah mulai belajar. Asal yang bersaksi udah mulai mengarah ke uang, mereka berasa sendiri. Wah, mereka stop. Pak, saya nggak berani. Karena kenapa? Memang tujuan kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat, perhatikan lagi satu ayat tadi, Yohanes 15 ayat berapa tadi? 26. Kita lihat sangat jelas di sini bahwa rupa-rupanya, kita baca ada satu lagi, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi lihat, perhatikan bahwa Roh Kudus bersaksi bukan tentang Roh Kudus. Di sini dikatakan Roh Kudus bersaksi bukan tentang Roh Kudus, tetapi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Ada amin? Nah, di sini juga menjadi hal yang penting. Jadi kalau kita bersaksi bukan mengenai diri kita sendiri. Ini yang menjadi masalah besar. Nah, itu pertama memang tujuannya. Tujuan hidup kita kemana? Ke kekekalan atau ke duniawian? Kalau ke duniawian, pasti nanti ketika dia bersaksi, Pak Lestiano bilang, pasti kesaksiannya itu hanya ngebual, membesarkan, walaupun mungkin kelihatannya benar, Pak, ya kan? Nah, akhirnya lama-lama memuakkan manusia. Orang menjadi kecewa, orang menjadi kesal. Kenapa kok ya dia bersaksi uang, tapi boro-boro dia mau nabur. Satu, ya kan Pak? Kenapa? Itu akan menjadi dilema. Padahal sebenarnya mungkin sah-sah aja dia kesaksian seperti itu Pak, ya kan? Tetapi itu akan menyakitkan orang banyak. Kenapa? Karena kualitas kesaksiannya bukan kualitas surga. Yang percaya katakan amin. Kualitas kesaksiannya mengarah ke dunia. Kalau kualitas kesaksiannya mengarah ke kekekalan, saya yakin dan percaya yang dia saksikan pasti bukan tentang manusianya, pasti tentang bukan dirinya, bahkan bukan tentang orang yang menolong, tetapi dia pasti balikan Kristuslah yang ditinggikan di atas segala-galanya. Amin. Saya ada satu bukan kesaksian, tetapi ada satu pengalaman tentang kesaksian ini, ya kesaksian juga. Jadi ada sekali waktu seorang hamba Tuhan bersaksi. Hamba Tuhan ini cukup luar biasa, cukup senior, cukup luar biasa. Dia bilang begini, wah, saya luar biasa diberkati Tuhan, katanya. Saya mendapatkan uang sekian puluh juta atau 100 juta, saya lupa. Tiba-tiba katanya, saya perlu uang sekian. Tiba-tiba ada orang memberikan kepada saya, tapi saya tidak kenal orangnya. Dia sebutin namanya.
Kebetulan, puji Tuhan, saya kenal orangnya. Saya kenal orangnya, saya tahu dia itu sedang berkhotbah di sana, dan khotbahnya pun istilah tanda kurung tanda buka kurung memberitahukan bahwa dia butuh bantuan. Jadi saya lihat ini bullshit atau apa gitu, omong kosong. You nggak kenal bilang misalkan Pak X gitu, Pak Lestiono lah gitu, atau Pak Agus gitu kan. Dia bilang dia nggak kenal, saya nggak pernah kenal orang ini, tiba-tiba ada mujizat saya diberikan. Bohong. Karena kenapa Pak? Satu, sebenarnya dia ingin mungkin meninggikan Tuhan, tapi dia salah. Karena apa? Yang dia tinggikan masalah uangnya Pak, yang dia tinggikan masalah materinya. Oh, saya dapat nih 50 juta sedangkan saya lagi kosong. Tepat waktunya tanggal 31, nilainya tepat semuanya. Kan seakan-akan kelihatan benar Pak, tapi di ujungnya ternyata bohong. Karena yang memberikan saya kenal, itu pengusaha yang saya sangat kenal gitu, dan kita sering sekali berkhotbah bersama-sama di sana berganti-gantian. Saya kenal hal tersebut. Jadi, wah, saya lihat luar biasa. Nah, tetapi memang tujuannya itu Pak yang paling penting. Kalau tujuannya sudah menyimpang, dan gereja menurut saya, maaf, saya mau ngomong bukan denominasinya tidak, tapi hampir rata-rata seluruh gereja di Indonesia, apalagi aliran-aliran titik-titik lah ya saya nggak sebut, itu sekarang memang sudah shifting 70-80% ke arah kesaksian duniawi. Dan itu akan mengecewakan kita, dan kita berhati-hati sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita lihat pokoknya asal kesaksiannya sudah tidak mengarah tentang Kristus, dan kesaksiannya itu sudah tidak berdasarkan Kristus, pasti itu akan mengecewakan, dan itu akan membuat saksi dusta yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya pun dulu pernah, ya kan, wah, bersaksi paku-paku, bohong juga gitu loh Pak, ya kan, bukan hiperbolanya, tapi saya bungkusnya rapi sehingga orang nggak tahu, cuma saya yang tahu. Tapi saya minta ampun sama Tuhan, karena kenapa? Mungkin dulu tahun pertama saya berdirikan gereja, tahun kedua itu kan saya masih dalam keadaan bukan labil, tapi masih shifting lah ke sana ke sini, saya masih mencari bentuk. Tapi setelah saya tahu di tahun keempat, tahun kelima, saya bilang, udah kita landaskan semuanya menuju kekekalan. Jadi kalau tujuan hidup manusia itu adalah kekekalan, karena manusia kan diciptakan di dunia ini bukan untuk hidup selamanya, amin, tapi untuk hidup sementara. Dan di sementara itu kita bisa isi kekosongan kehidupan kita hari demi hari, itu untuk menuju ujung-ujungnya lagi kekekalan. Dan kemarin ya, makanya ini pas banget Pak, makanya saya suka ini ya, materi ini pas banget. Jadi selalu kalau Pak Lestiono ini kasih materi luar biasa buat saya secara pribadi dari hamba Tuhan ya Pak ya. Dulu serigala berbulu domba sama, mungkin Pak tahu mungkin Pak Les. Terus yang kemarin juga sama. Ternyata sebelum saya kesini itu kami kan ada kematian seorang pendiri gereja kami, Pak Pendeta Menar Pinata. Ya, saya melihat bahwa seluruh orang yang bersaksi Pak. Jadi lucu, kalau biasanya kan orang meninggal, orang paling ada 1-2 bersaksi anggota keluarganya Pak. Ini hampir seluruh jemaat Pak mau bersaksi, bukan hanya dari jemaat kami, dari jemaat yang lain bersaksi. Saya bilang ya memang jadi agak lama, agak panjang. Tapi saya belajar, wah ini yang dimaksud oleh Pak Lestiono materi. Jadi maksudnya apa? Mereka itu kesaksian bukan buat manusianya Pak, tapi lihat inilah orang yang bekerja untuk Tuhan, untuk ujungnya keselamatan. Sampai matinya pun orang masih bisa bersaksi Pak. Amin. Amin. Orang mati pun masih bisa bersaksi. Maksud saya lewat orang lain Pak. Tapi kalau kesaksian hamba Tuhannya itu selalu keduniawian, waktu hamba Tuhan itu mati, mungkin orang-orang bersaksi, bohong, nggak ada yang bersaksi tentang dia. Tapi saya melihat ini ya, buah, betul Pak. Malah dia lihat, malah wah ini tukang bohong nih gitu kan. Tapi kalau itu orang-orang malah rela. Saya aja sampai bingung gitu. Saya seorang hamba Tuhan, pendeta, wah ini yang harus saya contoh. Saya bilang ini dia kesaksian yang hidup. Orang mati bisa bersaksi. Biasanya kan orang hidup Pak yang bersaksi. Orang hidup biasanya kesaksiannya mati. Tapi ini orang mati bisa bersaksi hidup. Luar biasa. Dan ini saya baru pernah saya temuin selama saya melaksanakan ibadah pemakaman, ibadah penghiburan gitu. Saya lihat, saya perhatiin, dan saya tidak pernah berhenti menangis gitu setiap kali ibadah ya, selain memang teman dekat saya gitu kan, walaupun orangnya sudah tua, senior kami. Tapi satu hal yang saya belajar adalah sampai mati pun orang-orang bisa bersaksi kalau kesaksiannya itu benar. Amin. Ya, oke. Banyak trik-trik orang
kesaksian ya, bahkan sampai dengan rela nama kita dijelek-jelekan, artinya dihancur-hancurkan. Wah, diceritakan dulu ini narkoba lah, ini dulu pecat kayak gini. Dan saya herannya ini di broadcast kemana-mana, kok orangnya nggak komplain ya, gitu loh. Justru malah diperbesar-besarkan. Dulu mantan narkoba, dulu mantan okultisme. Jadi malah yang dihebatkan itu setannya. Wah, dulu tahu nggak, saya waktu belum percaya Tuhan, wah saya luar biasa, saya kebal ini. Jadi ini bapak saya dulu setengah paranormal. Ya, jadi kalau kita kumpul sama teman-teman ini, kalau cerita mengenai setan yang horor-horor, saya paling seneng. Saya nomor 1 ngomongnya, karena saya sering dengar bapak saya cerita. Tapi belakangan ini saya sadar, saya nggak mau, karena begitu kita membicarakan kehebatan iblis, sekalipun itu masa lalu, itu kita mempromosikan loh Pak. Benar nggak? Iya, betul. Contohnya kalau kita pakai TV merek apa gitu, cerita, dulu aku pakai TV merek ini kuat sekali, berarti kan dia mempromosikan. Nah setelah itu saya nggak pernah mau ngomong mengenai dulu, wah bapak saya dulu cukup ini luar biasa secara duniawi ya, bisa nyembuhin orang segala macam gitu. Dan bapak saya selalu bilang ini ilmu putih, artinya memang nggak pernah terima bayaran, bahkan keluar uang berkat ini, itu ilmu putih. Tapi belakangan setelah saya tahu nggak ada lah ilmu putih, pokoknya kalau bukan Tuhan udah itu nggak benar udah. Nah kita hati-hati, kadang-kadang sampai rela. Kemarin saya dapat BB katanya, wah ini punya pacar 500 orang. Aku bilang bener nggak? Dia umur berapa sih sekarang? Umur berapa? Mulai pacaran umur berapa? Sampai berhenti bertobat untuk tidak pacaran itu umur berapa? Berapa tahun? Pacarnya kata 500. Kalau pelacur mungkin saya bisa percaya. Orang pacaran kan perlu kenal, perlu waktu. Nah tapi herannya ini yang mengekspos ini apa nggak menjerumuskan? Ya. 500 satu orang 1 bulan aja itu udah berapa tuh? Nah kan itu kan hal yang nggak mungkin. Bahkan ada satu gini Pak, ada satu saya dapat broadcast ya. Katanya ini hamba Tuhan diberkatin luar biasa. Waktu itu kalau nggak salah berapa juta orang yang sudah dimenangkan. Saya bilang, kamu bener nggak ini? Kamu hitung deh, hamba Tuhan itu umur berapa? Berapa juta yang dipertobat? Saya hitung-hitung tuh per hari 50 orang Pak. Percaya nggak itu? Gimana nemunya ya? Hah? Satu orang itu kalau hitungan itu berarti satu orang itu pendeta itu tiap hari memenangkan jiwa 50 orang. Kita TR terus ya. Nah itu benar atau enggak gitu loh. Benar. Ya. Nah ini jangan sampai kita tuh, ya saya belajar gini lah. Pasti semua orang pernah berdusta, ya kan? Tapi apakah kita udah kenal Tuhan lebih dekat, tetap seperti itu terus? Harus ada perubahan dong. Bahkan rela loh, nama diri kita dihancur-hancurkan. Wah dulu narkoba, dulu okultisme, dulu pecat kayak gini-gini. Dan itu di broadcast kemana-mana. Herannya orang yang broadcast ini setahu yang punya, yang orang yang bersangkutan. Kalau setahunya yang bersangkutan, kok ya rela-relanya namanya digitu-gituin supaya kelihatannya heboh gitu. Nah ini banyak. Jadi seringkali ada KKR, wah ini sudah sekian memenangkan jiwa berapa juta orang gini. Nah saya hitung per hari dia memenangkan jiwa 50 orang. Nah apakah Tuhan kita mau dibuat bohong-bohongan, dikit-dikitin gitu loh? Ya kan? Nah kalau saya belajar gini, udahlah kalau kita memang bersaksi masih berdosa, lebih baik jangan bersaksi dulu, tunda dulu dah. Daripada nanti ketahuan orang bukan menjadi berkat, akan menjadi batu sandungan. Lihat kita jadi muak gitu loh. Ya, saya ngomong gini bukan berarti saya udah benar Pak. Tapi kita belajar. Nah, makanya saya tujuannya kan belajar yuk, mau nggak bersaksi dengan jujur, jangan berdusta gitu.
Oke Pak Indra, mungkin pengalaman yang lain apa Pak? Iya, kalau saya menyimak lagi tadi Pak tentang kesaksian, bahkan akhir-akhir ini ya betul, bukan di sini kalau Yohanes 15:27 bagus sekali Pak. Jadi bercerita tentang aku ya, tentang Yesus, bagaimana dia waktu dia hidup di dunia, bagaimana dia membuat mujizat dan dengan belas kasihan dan lain-lain. Tapi sekarang banyak kesaksian orang yang seperti tadi menceritakan tentang superpower dirinya sebagai namanya orang yang sudah bertobat, seolah-olah kutipan seolah-olah sudah bertobat, dan dia menceritakan bagaimana kejadian yang dulu sebelumnya yang dibesar-besarkan. Nah itu ya, itu yang menjadi suatu syak sebetulnya, karena jemaat pun ya, kebetulan saya juga dan pengembalaan jemaat pun malah bertanya lagi kepada kita bagaimana hal seperti itu. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan di luar daripada acara gereja itu banyak sekali yang menyimpang sebetulnya. Karena itu perlu ya, para hamba dalam satu gereja itu ada pengayom gitu. Nah yang paling bagus adalah suatu komsel lah ya, di mana dalam komsel itu bisa dibicarakan hal-hal yang di luar itu. Karena dia lewat seminar, lewat pengajaran ya, orang tujuannya ingin menambah pengetahuan, bahkan akhirnya bukan menambah rancu ya dalam pemikiran dia. Contohnya seperti kesaksian-kesaksian maaf kata ya, ini bukan soal percaya tidak percaya, tentang ke neraka, melihat neraka, pendeta banyak yang ada di dalam neraka. Apakah kesaksian itu berbobot, saya pikir. Turun naik Pak ya. Ya, sehingga dia bertanya, sedang kita berkata begini Pak pendeta, sedang dia bersaksi sudah melihat katanya. Bagaimana kami kalau pendeta itu banyak yang di neraka katanya. Ya, nah itulah perlu. Jadi saya ada satu ayat ya. Ini dalam Yesaya pasal 8 ayat 20 dikatakan demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ini indah sekali dalam Yesaya ini. Jadi carilah pengajaran. Nah, pengajaran inilah yang harus sebetulnya para hamba Tuhan mengajarkan, baik kesaksian apapun seperti tadi Pak katakan, harus ada firman, ayat yang mendukung di dalam hal itu. Jadi bukan pengalaman dia ke neraka, bagaimana dia melihat naik lagi ke surga ya. Karena saya tahu mundar mandir. Karena pemegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan surga itu masih di tangan yang namanya beliau itu, dia itu ya, Yesus Kristus. Jadi dia pinjam kunci dari mana itu bisa masuk neraka? Ya, jadi di sini sehingga dalam Yesaya ini carilah pengajaran dan kesaksian ya, memang betul Pak. Kalau kita tidak bersaksi, rasanya kita nggak mengenal siapa itu dia. Karena itu perlu ada kesaksian, bagaimana terutama pengalaman pribadi. Karena di dalam Titus 2 juga ayat 1 dikatakan, Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat ya. Dilanjut di ayat 7 saya baca ini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Nah ini Yes. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Berarti kenapa dikatakan jujur? Jujur berarti sudah mengalami Pak. Bagaimana kehidupan kita sehingga menjadi teladan. Nah ini penting sekali dari ini. Makanya tema ini betul Pak, bagus sekali. Bagaimana kita bisa memberitakan ya, kesaksian itu dengan apa yang kita alami, itu kejujuran. Sehingga saya rasa tidak membuat rancu lagi selama ini dengan banyak hal ya. Bahkan seolah-olah maaf kata, banyak sekarang seminar juga yang menakut-nakuti yang namanya orang berdosa supaya jangan masuk neraka katanya. Beginilah begitu tentang kedatangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus enggak seperti itu. Dia bilang juga kan, beritakanlah kerajaan Allah memang sudah dekat. Tapi supaya kita masing-masing mengenal bagaimana pribadi kita dan bagaimana Tuhan yang kita sembah. Satu-satu jalan, yaitu cuma melalui Yesus Kristus. Saya percaya dengan tema ini kita juga menyadari betapa pentingnya ya cari pengajaran dan kesaksian itu, betul. Tapi yang jujur, yang dialami, bukan yang kata orang. Nah selama ini ya terutama para hamba Tuhan yang kita sama-sama dalam pelayanan ya, kalau keras ya bertobatlah ya, jangan sampai membuat rancu ya umat yang saat ini sedang mencari kebenaran itu lewat
hamba-hamba Tuhan pasti, yang dalam pengajarannya dan juga dalam yang dikatakan surat Timotius tadi saya juga dengan yang bicara ya, supaya dikatakan ada 5 hal. Pertama dalam perkataan kita harus bisa, yang namanya bagaimana bukan berdalih tapi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam. Kedua tingkah laku kita, dan ketiga juga ada kasih. Nah, dengan kasih inilah sesungguhnya kita diperlukan saat ini untuk berbelas kasihan atas orang-orang berdosa. Bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan, yang memberikan suatu kesaksian. Bagaimana kehidupan kita yang sekarang, bukan yang dulu. Dulu jelek cukup, tapi sekarang, bagaimana kita menikmati kasih karunia itu, hidup di dalam pertobatan, sehingga dengan itu timbul kesetiaan dan timbul juga kesucian. Saya percaya berkat pada malam hari ini, terima kasih Pak Lestion, dengan tema itu kita semakin menyadari, carilah pengajaran dan kesaksian yang benar. Tuhan memberkati. Ya, memang kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, memang benar Pak. Firman Tuhan itu pasti 100% benar. Nah, tapi masalahnya itu sinkron nggak gitu loh, sesuai dengan apa yang kita alamin. Jadi kebanyakan orang kan bilang, kamu kalau bersaksi yang benar ya, kita dulu juga pernah buat tema benar. Tapi belakangan ini saya dapat satu pengertian doang. Benar itu belum cukup loh kalau benar tapi tidak jujur. Ya, pengertian ini. Kalau ngutip ayat firman pasti benar Pak. Tapi apakah jujur? Contohnya kalau kita bersaksi hiperbola itu juga udah. Ya, sekalipun dia ngutip firman benar, tapi kan namanya saya yang bersaksi kan harus sesuai kehidupan saya. Ya kan? Sekalipun orang lain menyaksikan kesaksian orang lain, sekarang banyak ya orang-orang yang menyanjung orang. Ya, apalagi kalau orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya harta banyak. Wah, dia beli rumah 3M aja bisa ngomong rumahnya 10M. Bersaksi, disaksikan, wah itu bapak itu diberkati luar biasa loh. Sekarang rumahnya 10M, padahal nggak 10M. Nah, ini yang amat sangat disayangkan. Jadi kalau saya melihat dari kesaksian itu, pertama mesti harus belajar jujur bersaksi. Karena apa yang kita katakan kita harus bertanggungjawabkan. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dari kesaksian kita sendiri. Nah, itu aja. Jadi mungkin Bu ini ada tambahan lagi tentang kesaksian. Terima kasih Pak. Ya. Selamat malam untuk hamba Tuhan di sini dan sobat prestasi. Kalau dilihat dari judulnya sebenarnya susah untuk dibahas, tapi di situ sudah ada kesimpulan kali ya. Bersaksi dengan jujur, lebih baik tidak usah bersaksi kalau kita bohong-bohong. Tapi saya sedikit tidaknya saya cuma kasih pendapat seperti ini Pak. Kesaksian itu ada dilihat dari dua sisi. Karena seperti ini, sisi yang dimana biasanya gereja-gereja itu memilih dalam suatu KKR dengan kesaksian seperti dulu yang ada namanya Pak Dwi. Pak Dwi itu jatuh dari kapal terbang, dia 20 kali dioperasi ya. Itu Pak ya. Nah, kedua, kadang gereja itu suka yang namanya mengundang artis untuk bersaksi ya. Berarti gereja itu harus mempertanggungjawabkan ketika dia mengundang seseorang bahwa dia yakin bahwa orang itu benar mengalami dan jujur. Nah, kedua, kita lihat dari sisi yang kedua, itu kesaksian yang dibuka oleh setiap ibadah. Contohnya dibilang ruang kesaksian. Nah, kembali saya berpikir seperti ini Pak. Kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Saya lebih condong kesaksian seperti ini Pak, disembuhkan dari sakit, atau kita mengalami masalah tetapi kita bisa kuat menjalaninya sampai saat ini, atau kita mengalami kebaikan Tuhan walaupun doa belum terjawab. Nah, saat ini kebanyakan orang mempergunakannya bersaksi untuk memperlihatkan bahwa dia itu, contoh hamba Tuhan itu kalau menyembuhkan orang, dia ngomong, saya sudah menyembuhkan orang, saya sudah mengusir setan dan lain-lain sebagainya.
juga berkat. Nah, bagi saya kesaksian hidup itu lebih penting dibanding dengan kesaksian di ruang di mimbar, Pak. Dalam arti gini, jemaat pun kritis semuanya gitu. Mereka itu bisa menilai dengan apa yang orang itu sampaikan, dengan apa yang orang itu alami. Dan kembali saya setuju dengan Bapak bilang, ya kita bersaksi jujur-jujur aja, buat apa-apa dibuat-buat. Toh kita masih berhadapan dengan hati nurani, Pak. Kalau kita ngomong bohong pun ketika kita turun dari mimbar kita merasa, aduh kayaknya sepertinya aku ini nggak sejahtera tadi ngomong gitu, padahal nyatanya enggak. Nah, kesaksian hidup itu ya lebih berarti bagi saya. Dan kalau jadi jujur, batu, artinya dengan jujur ya. Iya, kalau jadi batu sandungan itu kembali ke setiap kita yang meresponi aja, Pak. Gitu. Ya, kalau bisa ya yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan aja lah. Kalau berkat itu kan mengikuti, dan semua orang juga pengen yang dapatnya berkat ya, Pak. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Iya, jadi intinya yang lugu-lugu aja ya, yang sesuai fakta. Jangan diperbesar-besar karena aduh benar-benar berani ya kan nih. Di atas mimbar berani lagi ngomongnya dengan bangganya. Jadi sekarang banyak, Pak, istilahnya lagi demam, Pak. Demam panggung, demam saksi, demam khotbah. Gitu loh. Nah itu sebetulnya gini, termasuk juga kita kalau ke gereja dengan motivasi yang lain selain untuk bertemu Tuhan, itu juga udah berdusta loh, Pak. Iya kan? Kita kan waktu kita berjalan ke gereja itu kan udah menjadi saksi bahwa ini pengikut Tuhan gitu loh. Tetapi dengan motivasi ada yang bilang berdagang di bait suci lah, ya. Ada yang memanfaatkan kesempatan atau apa. Nah itu kan sebetulnya kan sudah tidak menjadi saksi. Itu banyak memang dilakukan, kadang-kadang seringkali akhirnya terjadi penipuan dengan kedok, wah kelihatannya yang rohani, yang apa gitu, cuman motivasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah gitu, hanya mungkin ada tambahan banyak. Paling sedikit aja. Ya. Tadi saya menanggapi aja ya Pak Kurniawan tadi bilang kalau di Alkitab tuh dari zaman Yesus ke zaman sekarang tuh perbedaannya udah jauh ya. Kalau saya simak kita membaca firman Tuhan, zaman Yesus menyembuhkan itu sebenarnya orang yang menerima kesembuhan itu ekspresi dia. Ketika dia mengalami kesembuhan, dia lumpuh terus dia disembuhkan atau dia buta disembuhkan oleh Yesus, dia langsung wah luar biasa, saya sembuh sekarang gitu. Jadi dia ketemu orang, loh kok udah sembuh gitu, dia langsung iya saya disembuhin sama Yesus gitu. Itu satu ekspresi yang memang benar-benar real, nyata, murni, spontan gitu. Dan sebenarnya perbedaannya dengan sekarang mungkin dengan zaman makin modern, makin canggih, juga banyak fenomena. Ada seperti persaingan, ada persaingan kelompok, ada persaingan pertemanan, juga ada persaingan gereja gitu, antar agama dan lain-lain. Bukan kita mau memisah-misahkan gitu, tetapi memang kecenderungan manusia semakin di akhir zaman itu semakin egois. Dia mau menonjolkan diri sendiri gitu. Makanya ada istilah begini, kalau mau ngetop jadi artis gitu, ya kan? Nah, tapi banyak orang yang ingin muncul di kelompoknya atau di gerejanya gitu. Nah, inilah kembali lagi seperti dari bapak-bapak hamba Tuhan di sini berkata, harus ada pengajaran bahwa diajarkan jemaat untuk berkata dengan jujur. Jika engkau ingin menjadi bersaksi, dari hidupmu pun juga itu kesaksian. Ada orang Kristen yang dia bersaksi, oh saya diberkati Tuhan dan lain-lain, tapi saudaranya pada nggak suka sama dia dan nggak mau, ada yang mau ikut Tuhan. Jangan kan ikut Tuhan, lihat kehidupan sehari-harinya tidak ada kasih, katanya berkat-berkat. Nah, yang paling tahu itu kan adalah orang-orang di sekitarnya. Mungkin di gereja seminggu sekali atau sebulan sekali orang
baru bisa lihat, oh dia ada di gereja lagi bersaksi. Nah sebenarnya itu spontanitas ekspresi kita dalam bersaksi, itulah aslinya kita gitu loh. Masalahnya sekarang memang sudah banyak fenomena gitu, dari yang paranormal jadi anak Tuhan gitu, dari mana, jadi semuanya fenomena gitu. Ada unsur sensasi kadang-kadang begitu. Nah memang bisa jadi batu sandungan ketika apa? Ketika temannya sendiri yang tahu hidupnya di gereja bersaksi, oh Tuhan sudah pulihkan saya, ternyata dia besokannya lagi ngapain gitu kan? Temennya lihat ini di gereja gitu, bersaksinya sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, padahal di luar masih tipu sana tipu sini, bisnis masih bohongin orang gitu. Nah itu kan akhirnya jadi batu sandungan. Padahal yang kehidupan kita inilah sebenarnya kesaksian, karena mau tidak mau orang pasti lihat, yang tadi Bapak Ibu sudah sharingkan, mau tidak mau setiap orang pasti lihat kita ini akan kelihatan. Tiap hari gitu. dimonitor, Tiap hari dimonitor mata, gitu. Perbedaannya kita apa? Kalau misalnya kita bersaksi, wah saya sudah sehat, puji Tuhan, saya tanpa ke dokter, kanker saya sembuh. Padahal ternyata dia jauh-jauh ke Singapura, dia masih ke Jerman, masih kemana, itu ada yang seperti itu. Nah itulah yang ketika orang tahu, waduh jadi orang Kristen tukang bohong amat ya gitu, dengan nggak pernah jadi orang siapa atau menyebutkan nama Yesus atau nama Tuhan yang mana, tapi dia memang apa adanya gitu. Nah inilah yang saya juga berbagi dengan saudara semua, bahwa aslinya itu apa adanya kita, itu adalah satu kenyataan, orang bisa lihat gitu. Nah masalahnya sekarang banyak orang yang ingin tampil. Pendeta juga pengen punya sensasi, tampil, wah saya bisa dapat berkat yang luar biasa, ditimpuk, totonya isinya duit segepok misalnya gitu. Itu ada juga yang begitu-begitu. Tapi kembali lagi, itu bisa jadi batu sandungan. Nah karena apa? Karena orang yang tahu aslinya atau tetangganya atau siapa yang dengarkan kesaksian itu pasti akan menuding. Dan kembali lagi, si pendakwa itu kan tahu banget hidup kita gitu. Nah itu pasti akan feedback ke kita ketika kita ngomong, kayak suara mic, kita ngomong, mic-nya ada feedbacknya, suaranya jadi nggak enak gitu. Kenapa? Nggak beres, saluran kabelnya itu nggak beres. Seperti kita, saluran hidup kita tuh, hati kita, kehidupan kita nggak beres. Jadi ada dengung, ada feedback, ada yang nggak enak. Itu aja sharing dari saya. Menurut saya ya apa adanya kita itu. Kadang tanpa kita bicara, orang yang kita kasihi dia bisa mengenal Tuhan lewat kasih kita. Tanpa kita bicara, percaya sama Tuhan Yesus, dia bisa nyembuhin. Kamu aja bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh, nyari dokter mulu, bahkan nyari-nyari yang alternatif yang lain. Nah itu kan jadi kesaksian yang buruk gitu. Itu aja. Nah sekarang kalau ada satu pertanyaan gini Pak, ada satu misalnya siapa, atau pendeta atau apa Tuhan atau siapapun lah, jemaat, dia berani ngeklaim dirinya bahwa sekarang saya dipakai Tuhan luar biasa, diberkatin. Nah itu ukurannya dari mana? Karena dengan begitu kan kemungkinan besar dia punya motivasi supaya dijadwalin ya, supaya dipanggil sono sini. Ngomong, wah dulu aku bejat gini, sekarang aku berubah, dipakai Tuhan secara luar biasa, saya diberkatin luar biasa. Nah ini apakah benar-benar dia luar biasa gitu? Kalau saya ingat saya berapa kali ngadain acara, saya nggak pernah mengekspos, membanggakan entah itu pendeta, entah itu artis. Seingat saya nggak pernah. Jadi saya cuman kiblatnya udah pokoknya Tuhan aja udah. Ya, jadi banyak kan orang membanggakan kalau wah ini bos besar datang kayak gini. Jadi seringkali saya dengar kesaksian juga gini. Wah malam ini sungguh luar biasa ini kedatangan bapak ini yang pengusaha yang sibuk luar biasa, yang diberkati, yang cinta Tuhan luar biasa. Padahal macet sempat tetap hadir di sini. Nah sekarang kalau saya pribadi saya nggak mungkin mau ngomong seperti itu, karena itu sudah membanggakan
seseorang. Nah sekarang dibalik motivasi dia membanggakan seseorang itu motivasinya apa, Pak? Supaya bos itu datang lagi, mungkin supaya nyawer, ya. Nah itu kalau saya selama ini saya mengingat ini, saya pernah ditanya orang Palestina kok ada acara, kok bisa acara banyak artis yang gini-gini. Saya bilang saya nggak pernah tujuannya ke artis ini, ke pendeta ini. Dan kalau saya ngeset acara selalu beberapa artis atau hamba Tuhan yang saya udah daftar, saya telepon 2-3 kali nggak nyaut, saya ganti. Jadi saya nggak harus nyecek, ini harus dapat ini. Nah ini ada satu pengalaman gini, ada orang bilang, ini saya anggap dia senior di satu gereja, saya nggak sebutin gerejanya. Dia bilang, wah ngurusin artis katanya repot, susah gini ya, bla bla bla. Saya bilang saya enggak, saya nggak pernah ngalamin ini. Nah dari situ Pak, karena dia dia memaksakan, dia pengen mengundang satu artis yang punya nama, ya. Terus begitu dia dapat bisa manggil itu, dia akan cerita-cerita. Tahu nggak Pak, itu yang manggil saya loh Pak, itu yang hubungi saya loh. Tahu nggak, padahal itu susah sekali, tapi saya ini gitu. Nah itu tujuannya apa? Karena begitu dapat artis yang heboh, yang pendeta yang besar gitu, dia cuma mau keluar-keluar seperti itu. Begitu dia nggak dapat, dia kecewa. Akhirnya dia ngomong, wah pendeta ini belagu nih, tak tarik lah, artis ini susah. Saya puji Tuhan selama ini sama Tuhan dikirim-kirim yang bagus-bagus aja. Jadi saya ngesetting gini, saya udah punya acara, saya udah tahu yang saya daftarin siapa ini. Begitu saya telepon 2-3 kali nggak jawab, saya ganti artis kedua, saya ganti pendeta yang kedua. Puji Tuhan aja, Tuhan kasih dapat yang itu. Dan saya nggak pernah mengekspos, wah ini artis lagi bebas, pendeta ini, saya nggak pernah. Saya ingat saya nggak pernah seperti itu. Jadi kita harus motivasinya benar-benar ke hanya Tuhan saja, dan karena hanya Tuhan yang layak dibanggakan. Ya manusia itu ini kalau kita dengar-dengar, kita mungkin pikiran kita belum tentu benar, bisa salah. Cuma kalau kita ngeliat beberapa orang yang dengan motivasi gini tujuannya mendatangkan rekrut supaya orang yang berduit yang datang, itu pasti bakal kecewa. Ya saya pernah ngadain acara tuh, kalau itu juga banyak orang yang kaya datang, tapi tetap percuma, kita ngarepin duitnya dia nggak ada, kita tetap Tuhan aja udah, ya kan. Jadi ini saya share aja, bukan melebihkan karena saya pernah ini itu enggak, cuman saya akan mengingatkan aja, jangan membanggakan manusia, itu Tuhan pasti nggak suka. Yang kedua, kita pasti kecewa. Membanggakan dirinya sendiri. Banggakan dirinya sendiri juga enggak Pak, banggakan orang juga salah Pak. Ya kan, contohnya yang bos besar, pendeta besar, atau artis yang heboh dibangga-banggakan, mengkultuskan. Nah itu akan bahaya karena Tuhan pun enggak suka. Betul. Yang kedua, kita akan kecewa. Itu bukan kesaksian, jadi kayak seperti orang buta yang namanya seperti banyak bintang di langit. Ya banyak bintang di langit dia bilang, tapi belakangnya bilang katanya. Ya. Ada orang yang buta Pak ya. Ada orang yang buta. Nah satu pertanyaan Pak ya, Pak Kurniawan. Tadi Fani bagus sekali ya, dibilang bahwa kesaksian itu memang seperti yang Yesus ceritakan dan semua ada yang tertera dalam Alkitab, itu spontanitas. Itu boleh kata sesuatu yang namanya baik mukjizat maupun miracle yang betul-betul menjadikan suatu sentuhan buat semua orang. Tapi sekarang memang banyak kesaksian justru yang seperti tadi diekspos Pak. Jadi dari gereja satu ke gereja lain, dari persekutuan satu ke persekutuan lain, sehingga orang bisa keliling, 1 bulannya bisa 4 Pak, jangan heran, karena itu ada salesman-nya. Benar, saya bicara. Makanya timbul pertanyaan Pak ya. Jadi yang satu itu memang orang yang bisa konfirman kemana-mana, memang satunya ini sengaja mengekspos, mencari order supaya promosi. Manajer. Nah kayak gitu loh. Manajer artis. Yang ininya haus sanjungan,
yang sini ada perlu sesuatu. Ya. Itu tuh klop, dan ini fakta. Saya ngeliat sendiri. Udah. Jadi Saya kalau baru saya bicara. kembali kepada tadi ayat Pak ya, dikatakan dalam Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, kata-kata tidak terbit fajar, supaya mereka juga yang mendengar nih, pemirsa mungkin yang banyak juga sedang dipakai kesaksian di mana-mana. Nah, tidak terbit fajar itu kurang lebih apa Pak Kurniawan? Itu satu peringatan menurut saya. Jangan Pak. Ya, tidak terbit fajar ya berarti muanya selesai Pak. Kalau bicara nggak terbit fajar kan, benar kan Pak ya? Iya, iya. Kalau kita nggak pernah terbit fajar lagi, berarti kiamat Pak istilah kasarnya kan. Berarti memang nggak ada semua orang, nggak ada berkat, nggak ada apa, semua hilang. Karena dia bukan Ketidakjujuran mengajar, itu. Iya, dia bukan mengajar yang benar, dia bukan bersaksi yang benar. Jadi buat Tuhan, dia saya katakan kan ya udah selesai Pak. Iya. Jadi apa istilahnya, dia bukan lagi menjadi muridnya Tuhan, atau dia bukan lagi menjadi pengikutnya Tuhan, tapi dia selesai lah Pak. Nah, jadi tadi untuk juga menyambung Pak Lestiono, ini ada satu yang luar biasa nih Pak. Ini saya alamin sendiri kemarin Pak. Jadi biasa kan Pak, mungkin apalagi Bapak kan pengembalaan. Kan kita acara penghiburan, pemakaman segala macam. Jadi salah satu pendiri gereja kami ini mau bahwa yang khotbah itu hanya 2, saya dan salah satu lagi adalah pendeta dari salah satu gereja. Oke? Berarti kan apalagi dia sangat dekat sama saya, mungkin Pak Walter juga tahu ini ya, saksi gitu. Nah, jadi lucu, tiba-tiba di hari pertama gitu ya Pak ya, saya nggak tahu kenapa orang ini, padahal orangnya udah tua, jauh lebih tua dari saya, tapi rupa-rupanya dia pengen eksis gitu loh Pak, seperti tadi dia pengen mengeksiskan diri gitu kan. Wah Pak, saya ambil ya hari kedua nanti sama pemakaman saya. Nah yang satu lagi dikasih lagi sama temannya dia. Jadi kan saya kebagian cuma 1 Pak. hari pertama doang, malam pertama. Padahal almarhum itu jelas dia tulis surat wasiatnya bahwa dia hanya mau dilayani oleh 2 pendeta ketika dia meninggal gitu Pak. Berarti kan porsi saya dan porsi itu harusnya sama-sama Pak. Mungkin kalau ada 4 kali ibadah 2-2. Tapi saya bilang walaupun hati saya saya mungkin ya kan, karena saya juga pengen memberikan yang terbaik, tapi biarin, santai aja, santai. Nah lucunya Pak, ya kan ya itulah makanya tadi seperti Pak Lestiono bilang, gimana sih ukuran seseorang itu, hamba Tuhan itu. Saya bukan meninggikan diri nih Pak, sekali lagi mohon maaf. Dan yang lebih lucunya lagi sebenarnya mestinya Pak Lestiono hari Minggu itu kan datang ya Pak ya teman. Iya. Tapi sekarang nggak bisa. Yang mau ulang tahun itu Pak, malamnya meninggal Pak. Oh. Kan saya SMS LBB Bapak dengan Pak, ini Pak Menat pendiri gereja kami mau ulang tahun. Jadi Iya. dia meninggal pas di hari ulang tahunnya 20 Juni. Makanya itu gempar kan kita semua ya. Nah, tapi kesimpulan akhirnya gini Pak. Jadi khotbah kan saya khotbah. Nah, ya saya menyanyikan dengan tidak ada yang saya lebih-lebihkan mengenai beliau. Kemudian yang kedua, saya nggak dengar Pak. Wah, yang ketiga luar biasa. Kok bukannya firman Tuhan yang disampaikan? Dia terus diagung-agungkan. Kalau saya tetap fokusnya ke sini. Nah, ya kan terakhir dia lagi mencak-mencak ketawa-ketawa di pemakaman gitu kan. Boleh aja sih saya bilang, karena memang beliau pesan jangan sedih-sedih gitu kan. Ujung terakhirnya apa Pak? Saya bersuka cita luar biasa. Setiap kali orang yang menyebut baik di khotbah itu bukan ke Pak Menat, tapi nyebut selalu nama saya gitu. Terus mereka padahal saya nggak mau jadi orang nomor 1. Dan yang lebih luar biasanya lagi dan bikin mungkin beberapa hamba Tuhan ini kecewa Pak. Jadi waktu kita selesai pemakaman, kita mau makan kan makan. Orang berharap ini ada pengusaha nih Pak, soalnya ada beberapa pengusaha biasa kan hamba Tuhan. Saya senang-senang aja gitu. Mereka semua ke saya Pak, kasih kue, kasih ini, kasih angpau gitu. Yang lain pada ngeliatin, kok gua kagak ya? Gua kagak. Ya itu terakhir, saya bilang penilaian di Tuhan yang memberikan sukacita atau tidak sukacita Pak. Dan bahkan saya, orang-orang bertanya ke saya tuh beberapa hamba, dia bilang, ini ya, saya nomor handphone saya ya, itu para pengusaha ada 2, nih nomor handphone saya ya, kontak-kontak saya ya, saya perlu ya. Gitu. Bukan menyembuhkan diri tentang kesaksian, tapi ini real gitu Pak, baru kejadian kemarin. Yang beberapa hamba Tuhan itu, kok saya enggak ya. Saya juga merasa nggak enak gitu loh Pak. Kok cuma saya ya? Yang ini kenapa yang ini enggak? Padahal ini udah
udah pada umur semua gitu loh Pak, ya lumayan. Nah jadi di sini kita bisa melihat Pak bahwa kalau kita dalam apapun lah, kalau kita berkhotbah atau kita menyampaikan kebenaran Pak ya, benar-benar inilah yang harus kita sampaikan. Amin. Amin. Bukan orangnya yang ditinggikan, dilebihkan. Yes. Ini beberapa hamba Tuhan itu seakan-akan mengambil momen ini untuk mencari muka gitu. Kalau saya lihat kepada pihak keluarga, saya nggak terlalu begitu, biasa-biasa aja. Oh iya memang begini. Tapi mereka tahu semua, dan bahkan lucunya lagi nih Pak. Ya, maka dari kesaksian ini, habis ibadah kemarin terakhir pemakaman, keluarganya telepon. Pak, nanti 7 hari kan mestinya biasanya 7 hari itu diadakan di rumahnya dia dong Pak, ya kan? Keluarga di gereja Bapak ya. Oh, terserah, puji Tuhan. Di Bali yang 2 itu kan melongo Pak. Kok saya kagak? Nah, itu aja Pak yang saya mau sampaikan. Jadi kita kalau benar hidup dalam kebenaran dan bersaksi dalam kebenaran, dan landasannya adalah firman, kita terang aja lah Pak, nggak perlu mempromosikan diri Pak, ya kan? Minta dijadwal, saya nggak perlu minta dijadwal, tapi jadwal tetap bertumbuk gitu loh. Jadi saya melihat itu Pak, saya nggak pernah merasa kepingin, aduh dijadwal. Kalau dulu mungkin ya baru 1-2 tahun pelayanan, pengen banget Pak ya kan, tapi sekarang enggak, mengalir aja, mereka malah yang Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Iya betul Pak, jangan memberkati itu. Ya oke, waktunya mepet ya, waktunya udah tiga ya. Saya mau naikkan satu lagu ya, judulnya Kita Harus Bersyukur Kepada Tuhan. Kita bersuka cita kalau nama kita terukir dalam surga. Ya, judulnya Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku untuk menjadi saksi. Apapun yang kulakukan hanya demi kemuliaan. Hadapi semua rintangan, ku yakin penyertaanmu. Sempurnakan dan layakkanku tetap mengikutmu. Dari awalnya, Kau telah memilihku untuk menjadi saksimu. Apapun yang kulakukan hanya demi kemuliaan. Hadapi semua rintangan, ku yakin penyertaanmu. Sempurnakan dan layakkanku tetap mengikutmu. Kau telah memilihku oleh belas kasihan-Mu. Ajarku setia dengan tulus menjalani firman-Mu. Ku bersuka cita bukan karena apa yang ku perbuat, namun percaya namaku telah terukir di surga. Kau telah memilihku oleh belas kasihan-Mu. Ajarku setia dengan tulus menjalani firman-Mu. Ku bersuka cita bukan karena apa yang ku perbuat, namun percaya namaku telah terukir di surga. Namun percaya namaku telah terukir di surga. Namun percaya namaku telah terukir di surga. Ya, terima kasih. Jadi kita bersuka cita karena nama kita terukir di surga, bukan karena kehebatan kita. Oke Pak Poltak, waktunya sudah habis. Kesimpulan, doa penutup, doa berkat.
Ya, jadi kesimpulannya pada malam hari ini adalah bahwa di dalam kesaksian yang harus kita tampilkan, yang kita muliakan sini adalah Tuhan Yesus. Ya, Bukan sebab seperti dia yang saya layak. katakan tadi. Yang layak. Prinsip dari kesaksian seperti saya katakan tadi adalah menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Yes. Jangan dibalik, jangan menyatakan kehidupan kita sehingga Allah memuliakan kita. Ya. Bukan, jadi yang terbalik. Ya, kebanyakan manusia cenderung selalu ingin menampilkan keegosentrisannya, selalu ingin menampilkan tentang dirinya, merasakan dirinya bahwa dia itu luar biasa daripada yang lain. Itu saya rasa sangat dari zaman ke zaman manusia seperti itu, ingin tampil lebih eksis dan ingin dilihat orang siapakah dia. Tetapi di dalam prinsip kesaksian adalah bagaimana Kristus ada di dalam hidup kita, bagaimana Kristus ada di dalam hidup kita, sehingga pikiran kita, perilaku kita, tindakan kita mencerminkan karakter Kristus. Itulah kesaksian yang menurut saya sangat-sangat memberkati, Pak. Ya, yang penting kita jangan berpura-pura karena Tuhan tahu Harus jujur, segalanya, ya. Harus jujur kayak gitu. Dan bertanggung jawab. Betul. Kalau kiranya kesaksian kita tidak jujur, lebih baik jangan ditunda Amin. dulu. Oke, Pak Endas, doa penutup. Ya, mari kita satukan hati, terutama pemirsa pendengar prestasi yang ada di rumah. Kita berdoa dan arahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini boleh kami satu dengan yang lain yang berhambamu di tempat ini, juga bagi pendengar prestasi yang ada di rumah, menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan, di mana Engkau sudah memberitakan begitu jelas dan makna daripada kejujuran akan sikap hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya sekedar kesaksian bagaimana kami diberikan suatu jalan keluar, suatu mujizat kesembuhan dan yang lainnya, tetapi bagaimana kami dapat meninggikan nama-Mu Yesus di atas segalanya, sehingga apa yang kami alami Tuhan adalah suatu kesaksian yang jujur, yang bertanggung jawab bahwa kami semua ada di tempat ini maupun semua pemirsa pendengar yang ada di rumah menerima mujizat dan kesembuhan itu hanya karena Engkau Yesus Tuhan, hanya karena Engkau Allah yang terus berkenan atas setiap kehidupan kami, di mana kami layak dan sepatutnya Tuhan untuk selalu meninggikan nama-Mu. Dan biarlah lewat sharing pada malam hari ini Radio Prestasi diberkati Tuhan, sehingga semua kami Tuhan merasa bersyukur di mana kami dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini Tuhan, satu dengan yang lainnya kami diberkati. Begitu juga kami memberkati bagi semua pemirsa yang ada di rumah. Dan kami percaya Allah senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan, di mana kami akan berjumpa dengan Engkau sebagai mempelai yang berkenan di dalam Kristus Yesus, dan kami berjumpa di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh membuat kami satu kehidupan yang kekal yang kelak kami dambakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini Kau memberkati Pak Lestiono sebagai koordinator kami yang telah betul-betul mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan bukan hanya bersaksi tapi lewat kehidupan dia selalu Tuhan mengutamakan Yesus di atas segalanya. Berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dilakukan, bahkan pelayanannya Tuhan, kami percaya bukan hanya di prestasi, dimanapun dia berada menjadi terang dan garam bagi semua orang yang ada sekelilingnya. Terima kasih Bapak, kami memberkati tempat ini. Pakai terus Radio Prestasi berkumandang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga bagi setiap hamba-Mu yang sudah melayani di tempat ini, kami percaya Engkau sangat memberkati. Dan kiranya Tuhan, sebentar kami Tuhan akan berpisah meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, jemaat yang di rumah juga, para pemirsa yang sudah menerima kesembuhan, sama-sama kami angkat tangan kami tinggi-tinggi ke atas, dan kami tengadahkan wajah kami untuk menerima berkat surgawi yang daripada-Mu Tuhan. Mari para hamba Allah yang dikasihi Tuhan, baik semua para pendengar prestasi, diberkatilah Engkau, diberkatilah keluar masuk pintu rumahmu, diberkatilah segala buah tangan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Dan saat ini juga terimalah berkat-berkat surgawi yang dicurahkan dari Allah Bapa di dalam kasih anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus yang terus memberikan hikmat, memberikan pengertian atas firman yang kita dengar, yang kita baca. Dan kami semua percaya saat ini Roh Kudus, Engkau sudah bekerja begitu indah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan satu ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima dan kita katakan
Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa Rabu mendatang. Tuhan memberkati.